Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita lihat kembali ayat-ayat Al-Quran dalam setiap hari dari kehidupan kita ini. Harus dalam sehari itu kita membaca ayat-ayat Allah, dan bukan hanya sekedar membaca, tapi berusaha untuk mengerti maknanya, mengerti makna dari setiap ayat, dan yang paling penting adalah mengamalkannya. Walaupun kita pinter baca Al-Quran, qori internasional juara 1, qori nasional juara 1, tapi kalau tidak mengamalkan isinya, itu tidak ada gunanya. Kalau tidak mengamalkan isinya itu berarti tidak beriman pada Al-Quran. Nanti kita ketemu ayatnya itu, dibahas oleh ulama itu. Lebih baik orang itu hafal sedikit tapi dia jalani, daripada dia hafal semuanya jadi hafid tapi tidak dijalani dalam kehidupan. Itu para ulama sampai seperti itu. Nah, yang bagus itu hafid dan mengamalkan. Bagus benar itu. Makanya mari kita menjadi hafidhul Quran, ya, orang-orang yang hafal Al-Quran tapi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan hidup kita yang paling penting. Ya, sambil kita cari uang. Jadi cari uang itu sambilan, bukan pokok. Yang pokok itu ngaji. Ya, saya ketemu dengan anak cucu saya. Cucu saya, anaknya Ustazah Ayu, yang paling kecil, yang posturnya kayak bunda itu, jalannya klik sampai sekarang masih lucu, padahal sudah kelas 1 SD, naik kelas 2 SD, kok kelas 2 sih, kelas 3 SD, mau naik kelas 4, kakaknya kelas 5, mau naik kelas 6. Nah, itu pas kita bicara tentang pondok, saya menasihati cucu saya, Hanan, kamu sabar di pondok ya, kamu kuasai itu. Saya tes, kamu jadi ilmu nahwu ngerti enggak? Ada berapa macam fiil? Fiil itu ada yang namanya fiil lazim, ada fiil sahih, ada fiil muta'addi, ada fiil itu. Tahu enggak? Tahu? Hafal enggak? Hafal? Coba tes. Bisa dia jawab. Masih kelas 1. Kelas 1 Sanawi. Alhamdulillah. Saya bilang kamu belajar yang benar-benar. Kakung ini, maksudnya saya, kakung ini terlambat. Kakung sudah terlanjur belajar ilmu kedokteran, udah jadi dokter spesialis, udah jadi dokter, baru mau mendalami seperti yang dipelajari Hanan di ma'had, di pondok. Kebalik itu, hidup begitu itu. Nah, Hanan sekarang belajar, lulus. Kalau nanti sudah lulus pondok cepat, kalau kepingin kuliah nanti habis dari pondok, ujian mau masuk mana, fakultas mana, asal punya uang. Mau kepingin jadi apa? Nah, tapi kalau saran kakung, cari pendidikan yang bisa mendapatkan pekerjaan, yang pekerjaannya ringan, halal, duitnya banyak. Bingung. Apa pekerjaan yang ringan tapi duitnya banyak? Pengusaha, jadi pengusaha. Pengusaha itu loh. Nabi Muhammad SAW itu pengusaha. Istri Nabi yang tercinta Siti Khadijah pengusaha. Jadi pengusaha itu profesi yang mulia itu, daripada
pegawai negeri tapi korupsi. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, udah saya nasihati begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang menasihati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, walaupun sudah tua-tua enggak masalah. Ya, sudah hampir mati, besok pagi mati barangkali itu. Maaf ya. Atau lusa mati, atau minggu depan mati, atau bulan depan mati, enggak apa-apa. Yang penting sekarang ngaji, niatnya sampai selesai ngaji. Pokoknya pantang berhenti ngaji sebelum mati. Kalau sudah mati silahkan berhenti ngaji. Halo? Kalau sudah mati silahkan berhenti ngaji. Kalau belum mati jangan. Ya, ngaji itu yang namanya ngaji ya kayak begini ini. Jangan cuma dengarkan ceramah di televisi. Itu selama yang pinter yang ngajar di televisi itu tok. Ya, murid-muridnya yang pendengarnya itu para pemirsa TV itu enggak akan mungkin bisa seperti yang ceramah itu. Ngaji itu ya ke masjid, ke tempat pengajian di mana diajarkan di majelis taklim itu ilmu-ilmu seperti ini, seperti yang biasa kita lakukan setiap pagi gitu. Nah, sama ngaji sama TV ya enggak pinter-pinter, yang pinter TV-nya malahan. Ya. Kita baca surat Al-Musalat. Ini dulu sudah pernah disampaikan, tapi saya lihat tafsirnya tuh kurang sempurna. Dulu kan pengen cepat-cepat. Nah, sekarang kita lebih mendalami lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yawma idzil lil mukadzibin. Itu bacaannya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu juga berusaha untuk mengetahui kalau sudah bisa membaca ayat-ayat ini, bisa menerjemahkan. Cara menerjemahkannya ya kita harus belajar menerjemahkan huruf demi huruf. Karena setiap huruf ini ada maknanya. Huruf ada dua macam kan, huruf ma'ani, ada huruf mabani. Huruf ma'ani itu ya contohnya ini huruf wawu ini. Kalau huruf mabani itu ya huruf hijaiyah itu yang ada 28 itu, alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya sampai ya itu. Ya, terus huruf ma'ani itu ya huruf hijaiyah tadi yang kemudian diberi tanda baca. Seperti huruf wawu dikasih fathah menjadi wa. Kalau sudah bunyi wa ini ada artinya. Mengandung arti. Ini harfun, al-harfu atau huruf. Ya. Nah, huruf itu ada macam-macam. Wawu di sini wawu aja ada macam-macam itu. Itu bahasa Arab luar biasa, Pak. Ini namanya huruf wawu. Wawu ini wawu apa? Wawu ada wawu qasam, ada wawu istitsna, ada wawu apa? Macam-macam lah. Saya enggak hafal itu. Itu ahli bahasa Arab nanti yang hafal, ya. Yang penting kita tahu ini Al-Qur'an ini, huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an ini yang sudah menjadi ayat-ayat Al-Qur'an. Ini harus ngerti. Jadi di sini ada kalimat berbunyi wal mursalati urfa. Saudara harus tahu wal mursalati wa di sini artinya demi, karena ini huruf wawu qasam.
diartikan demi, bukan diartikan dan. Kalau wawu yang bukan huruf kosan itu atau wawu atof biasanya diartikan dan, itu ya. Wal mursalati, demi yang diutus, urfan, kebaikan. Demi yang diutus kok kebaikan, maksudnya bagaimana? Demi yang diutus. Nah, kalau saudara lihat terjemahan Kementerian Agama, itu bukan terjemahan lagi ini. Ini contohnya di sini ya. Di halaman berapa, Pak? Di 50. Nah, ini ya. Terjemahan Kementerian Agama, kan orang biasanya membaca Al-Qur'an tuh melihat terjemahan Kementerian Agama ini. Sudah lihat di ayat 1 ini. Demi yang diutus, deminya demi yang diutus siapa? Malaikat-malaikat. Demi malaikat-malaikat yang diutus, wal mursalati, demi yang diutus. Yang diutus itu siapa? Itu ada tafsirnya, ada penjelasannya. Nah, Kementerian Agama memilih tafsir yang maknanya bahwa yang diutus adalah para malaikat. Ya. Demi malaikat-malaikat yang diutus, urfa diartikan untuk membawa kebaikan. Padahal urfan itu artinya bukan untuk membawa kebaikan. Kata-kata urfan itu artinya kebaikan. Itu urfan ini. Nih. Kalau ini jelas ya. Wal mursalati, demi yang diutus. Allah bersumpah dengan yang diutus oleh Allah sendiri. Siapa mereka? Nanti kita lihat tafsirnya. Urfan, kebaikan. Kalau kita lihat komus ada enggak di sini? Nah, ini. Urfan berasal dari kata al-arf. Ya, al-arf itu artinya ada banyak, Pak. Ada al-arf yang berarti al-ma'ruf, kebaikan. Ada al-arf yang artinya ar-raihatu thayyibah, bau yang harum. Ada al-arf itu artinya bau gitu aja. Terus ada lagi al-arf itu artinya pemberian, al-ata, ya. Ada lagi al-arf itu artinya apa? Pengakuan. Al-arf artinya al-i'tiraf, pengakuan dan lain-lain. Satu kata ini maknanya banyak sekali, lihat nih. Ini kamus terlengkap Arab Indonesia Al-Munawwir ini. Ya, udah kembali ke sini. Wal mursalati urfa, demi yang diutus membawa kebaikan atau dengan kebaikan, gitu aja ya. Itu yang ayat kedua. Fala sifati asfa, demi yang berembus dengan asfan, sebenar-benar berembus. Nah, demi angin yang berembus dengan kencang, ya. Wal asifati, demi angin kencang yang berembus asfan dengan sebenar-benar kencang. Wan nasyirati nasra, wan nasirati, demi yang berembus dengan perlahan, dengan lembut. Nasran, sebenar-benar lembut. Atau ada yang mengatakan wan nasirati, demi yang menyebarkan. Nasran, dengan sebenar-benar menyebarkan. Nah, maknanya nanti berbeda nanti. Lalu yang keempat, fal fariqati farqa, fal fariqati, lalu demi yang memisahkan atau yang membedakan. Farqan, dengan sebenar-benar membedakan. Fal mulkiyati dzikra, fal mulkiyati, lalu demi yang melemparkan atau yang memberikan. Dzikran, peringatan. Udhran au nudhra, udhran sebagai alasan, au atau nudhran sebagai ancaman, peringatan. Innama tu'aduna lawaqi, innama, sesungguhnya tiada lain apa yang tu'aduna, kalian telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan kepada kalian, la waqi'un, la pasti,
sungguh waqi'un terjadi, pasti terjadi. Ya, terus ayat yang ke-8, fa idzan nujumu tumisat, apa yang telah dijanjikan kalian tadi yang pasti terjadi adalah hari kiamat. Kapan terjadinya? Fa idza, maka terjadinya adalah ketika an-nujumu, bintang-bintang itu tumisat, telah dihapus. Bintang dihapus. Nah, kemarin sudah terangkan ya, dihapus maksudnya dihilangkan cahayanya, enggak ada lagi bintang bersinar. Wa idzas sama'u furijat, wa idza, dan ketika as-sama'u, langit itu furijat, telah dibelah, telah dipecah. Wa idzal jibalu nusifat, wa idza, dan ketika al-jibalu, gunung-gunung itu nusifat, telah dihancurkan, telah dilepas dari dasarnya. Wa idzar rusulu uqitat, wa idza, dan ketika ar-rusulu, para rasul itu uqitat, telah ditetapkan waktunya. Telah ditetapkan waktunya untuk menjadi saksi bagi umatnya. Li ayyi yaumin ujilat, li ayyi yaumin, untuk hari yang mana, ujilat, diundurkan, ditetapkan waktunya. Li yaumil fasal, untuk hari keputusan, untuk pada hari keputusan. Untuk hari keputusan maksudnya pada hari keputusan, hari kiamat. Hari kiamat itu hari keputusan. Hari kiamat Allah sebut sebagai hari keputusan karena di hari itu akan diputuskan nasib semua manusia. Kita akan berada di surga kah atau akan berada di neraka, diputuskan nanti. Kalau sekarang belum kelihatan. Belum tahu kita ini orang surga apa orang neraka ini. Kita ini orang surga apa orang neraka belum ada yang tahu. Kita sendiri aja enggak tahu. Berharapnya sih kita ini semua ahlul surga, ahlul jannah, ashabul jannah. Jangan menjadi ashabun nar, jangan. Ya. Ya, kemudian wa ma adraka ma yaumul fasl. Wa ma, dan apa yang adraka, memberitahu kamu sehingga kamu tahu wahai Rasul, ma, apakah yaumul fasl, hari keputusan itu. Ya, nanti diterangkan oleh Allah. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, episode pertama, paragraf pertama dari surat ini ditutup dengan kalimat wailu yauma idzil lil mukadzibin. Setelah Allah bertanya, tahukah kamu wahai Rasul, apakah hari keputusan itu? Jawabannya, hari keputusan itu adalah hari yang di hari itu wailun, celakalah, yauma idzin, di hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi orang-orang yang mendustakan kepada Al-Quran, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, orang-orang siapapun dia yang tidak mau mengakui Al-Quran ini, yang tidak mau membenarkan Al-Quran ini, yang tidak mau menerima Al-Quran ini di dalam kehidupannya, dia akan celaka di hari kiamat nanti. Makanya kita jangan sampai menjadi manusia yang mendustakan. Nah, mari kita lihat Pak, Bu, jangan ngatur loh ya. Nah, kembali sini ya saudara-saudara, mari kita lihat tafsiru suratil mursalat, tafsir surat al-mursalat. Ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini makna dari Bismillah atau tafsir dari ini semuanya harus sudah tahu. Maksudnya, kul, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim artinya abtadi'u, aku memulai membaca Al-Quran ini dan memulai segala sesuatu pekerjaan dalam hidup ini
dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu makna dari Bismillah. Kemudian yang pertama, wal mursalati urfa, demi yang diutus dengan kebaikan. Nah, ini sudah lihat ini. Wal mursalati, demi yang diutus. Siapa yang diutus? Itu yang dimaksud dalam ayat ini, yakni maksudnya ar-riyah, angin. Angin itu, angin yang berembus itu, Pak. Itu dia tidak berembus dengan kemauannya dia, enggak. Angin itu Pak. Halo. Angin, tahu angin ya? Yang enggak pernah kita lihat toh. Saudara pernah lihat angin? Enggak pernah kan? Enggak, merasakan iya. Nih, ada angin ini. Wah, anginnya sepoi-sepoi dingin sejuknya. Anginnya panas ini misalnya gitu. Itu angin itu dia bergerak tuh tidak dengan kemauannya sendiri. Dia tuh nurut sama Allah itu angin itu. Makanya Allah bersumpah demi angin yang diutus itu urfan diartikan mutatabiatan, dengan berturut-turut, demi yang diutus dengan berturut-turut, demi angin yang diutus oleh Allah berembus dengan berturut-turut. Angin berembus dari waktu ke waktu. Itu ada jamnya itu. Jam sekian, kecepatannya sekian, jam sekian. Itu yang belajar yang kuliah di fakultas meteorologi itu. Fakultas apa namanya itu? BMKG itu lah. Ada enggak namanya itu? Fakultas apa saya lupa namanya itu. Ada itu mahasiswa-mahasiswa yang bekerja. Kalau nanti lulus dari sana kerjanya di bandara, di bagian BMKG sana, di towernya bandara itu tower ya, pengawas pesawat itu loh, atau kerjanya di kantor BMKG. Itu mahasiswa itu belajar ilmu Al-Qur'an itu mereka itu sebenarnya. Ya, demi angin yang telah diutus dengan berturut-turut ka'urfil faros. Ya, angin diutus berturut-turut sampai seperti rambut kuda, sampai menimbulkan bulu kuda yang di belakang ini Pak, al-urf ini berombak. Ya namanya ditiup angin kan bergoyang. Rambut sampean aja kalau ketiup angin goyang kok. Ya toh? Nah ini satu. Yang kedua, wakilah dan dikatakan oleh sebagian ulama, yang dimaksud wal mursalati, demi yang diutus, itu maksudnya demi malaikat yang diutus, alati ursilat, yang diutus para malaikat tadi, urfan maksudnya bil ma'ruf, dengan membawa kebaikan. Apa kebaikan yang dibawa oleh para malaikat yang diutus oleh Allah? Min amrillah wa nahyihi, berupa perintah Allah dan larangan Allah. Nah, jadi ayat yang pertama itu makna yang kedua tafsirnya. Terus dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari diketerangkan wal mursalati, demi yang diutus, qala berkata jumhurul mufassirin, seluruh atau mayoritas dari ulama tafsir menerangkan bahwa yang diutus di sini maksudnya adalah hiya ar-riyah, dia adalah angin. Jadi saudara kalau baca kitab tafsir ada yang mengartikan demi angin yang diutus, betul itu. Atau demi malaikat yang diutus, itu juga betul. Lah kok satu ayat artinya berbeda? Ya biarin aja. Allah kok yang ngomong kok. Ya, bahasa Arab makna al-mursalat apa maksudnya? Macam-macam. Ini yang kedua. Wakilah dan dikatakan menurut Imam At-Tabari dikatakan, ada lagi yang mengatakan selain dia adalah malaikat, selain dia adalah angin, itu yang diutus adalah malaikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wakilah dan dikatakan humul anbiya wal mursalati urfa, demi yang diutus dengan kebaikan, maksudnya demi para nabi, ya, demi al-anbiya, para nabi yang ursilu, mereka telah diutus oleh Allah urfan, dengan membawa kebaikan. Urfan itu apa? Urfan itu dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Jadi kebaikan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya hidup kita ini akan menghasilkan banyak kebaikan ketika semua perbuatan kita yang baik-baik itu kita landasi, kita dasari ketika kita melakukannya karena la ilaha illallah.
Karena la ilaha illallah sudah aku ucapkan dengan mulutku, maka aku melakukan sholat. Karena la ilaha illallah yang sudah aku syahadatkan, aku persaksikan, ya, dengan itu aku menjadi muslim, maka aku menjalani hidup ini sebagai orang muslim. Mulai bangun tidur aku membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli, baru berhenti. Turun dari tempat tidur. Kalau menurut dokter yang di YouTube kemarin yang saya kirim itu, bangun tidur jangan langsung berdiri, ya, bangun tidur miring kanan dulu, bangun duduk dulu, nah, terus baru berdiri. Nah, Nabi juga begitu, Nabi bangun tidur duduk dulu tapi berzikir tadi, zikir tadi itu sambil mengusap muka. Nabi bisa mengusap muka dulu bangun tidur. Gitu, dalam hadis terangkan begitu. Lalu beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa dan seterusnya. Baru turun dari tempat tidur. Nah, turun dari tempat tidur jalan ke kamar mandi. Tapi kita sering lupa. Ya Bang, iya Pak, iya. Iya. Oh, udah hafal tapi sering lupa. Nah, mulai sekarang jangan lupa lagi. Ya tapi tetap aja lupa. Namanya orang. Nah kalau lupa Pak, kalau lupa saya ropel Pak. Aduh tadi saya bangun tidur belum baca. Saya ulangi lagi bangun tidur saya baca sesudah saya makan sahur. Wah, aku tadi belum bangun baca ya sudah baca lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Semoga Allah terima ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan wa ilaihi. Ulangi terus sampai doa masuk WC, sampai keluar WC, sampai doa habis wudu. Udah saya baca ulang. Itu biar diterima apa enggak, pokoknya saya amalkan itu aja. Harapanku sih diterima, karena Allah tahu tadi lupa, aku lupa. Nah saudara tahu Nabi Muhammad SAW beliau pernah lupa. Dalam hadis nanti kita ketemu, beliau pernah lupa sholat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur, sholat sunnah sebelum zuhur itu loh. Beliau lupa, beliau harusnya sholat 4 rakaat tapi lupa. Itu dikerjakannya kapan? Dikerjakannya sebelum asar, sesudah sholat asar. Sudah sholat asar. Padahal beliau melarang umatnya sholat sunnah sesudah asar. Tapi beliau melakukan itu. Ketika ditegur istrinya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan sholat? Padahal engkau melarang kami sholat sudah asar. Ini tuh bayar utang tadi aku lupa. Sebelum dulu tadi kan banyak tamu. Aku nerima tamu tadi. Banyak sampai kelewatan. Sampai azan, sampai waktunya qomat. Baru bubar, terus aku ngimami. Belum sempat sholat sebelum duhur. Nah aku lakukan sekarang ini. Kamu jangan ikut-ikut. Itu kata Nabi begitu. Itu khusus untuk Nabi. Kita saudara jangan ikut-ikut. Nah kalau saudara mau sholat qobliyah sebelum duhur, mau dikerjakan, padahal sudah lewat. Sampai di sini sudah adzan, sudah qomat, padahal belum sholat sunnah sebelum duhur. Boleh saudara kerjakan sesudah sholat duhur. Niatnya sholat sebelum duhur. Itu mazhab Syafi'i begitu. Mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling longgar itu. Ya, tapi mereka punya dalilnya juga, enggak asal-asalan ngomong ya. Jadi wal mursalati urfa, tafsir yang ketiga, demi para nabi yang telah diutus dengan membawa kalimat yang baik, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah. Tuh, ya. Jadi kata Imam Al-Baghawi dan kata Imam Asy-Syaukani juga, Imam Asy-Syaukani saya perhatikan dia mengikuti Imam Al-Qurtubi ya, uraiannya. Di sini dikatakan innahumur rusul, sesungguhnya mereka para rasul, yaitu para nabi yang tursalu telah diutus bima apa ini? Yu'rafuna, dengan apa yang telah diberitahukan atau dikenalkan bihi dengannya minal mukjizat, berupa mukjizat. Jadi demi para nabi yang telah diutus dengan membawa kebaikan, itu makna urfan. Yang pertama kalimat la ilaha illallah, yang kedua maknanya mukjizat.
demi para rasul yang telah diutus dengan membawa mukjizat. Nah, mukjizat yang paling hebat adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizatnya Nabi? Al-Qur'an yang 30 juz itu. Itu mukjizatnya Nabi itu yang paling hebat. Mengalahkan mukjizat Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Isa Al-Masih alaihissalam, Isa Al-Masih alaihissalam yang oleh saudara kita yang beragama Nasrani dikatakan sebagai Yesus Kristus itu, ya, itu beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Beliau bisa menyembuhkan orang yang sudah buta matanya. Beliau bisa mengobati orang yang sudah lumpuh, nggak bisa jalan, langsung berjalan seketika itu juga. Yang buta langsung melihat lagi, yang mati langsung hidup lagi. Nabi Isa Al-Masih bisa melakukan itu. Tapi itu kalau Allah menyuruh, pas Allah menghendaki. Tidak setiap waktu beliau bisa melakukannya, ya. Jadi itu mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Musa yang kita kenal ada 9 ya, mukjizat Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Nah, sudah. Fa'alal awal aqsama subhanahu biryah al-mursalah lima ya'muruha bihi kama fi qoulihi, ya. Fa'alal awal, maka berdasarkan pendapat yang pertama, makna wal mursalat yang urfa itu demi yang diutus dengan angin yang berembus berturut-turut, itu maknanya aksama, telah bersumpah. Siapa yang bersumpah? Allah subhanahu yang maha suci dia, biryahil mursalah, dengan angin yang diutus, yang dikirim. 5, yaitu dengan karena apa yang ya'muruha, Allah memerintahkan angin itu untuk berembus bihi, dengan perintahnya, kama sebagaimana fi qoulihi, dalam firman Allah Ta'ala. Jadi mereka para ulama yang menafsirkan wal mursalati dengan angin itu dasarnya adalah ada ayat Quran yang berbunyi begini, wa arsalnar riyah, dan kamilah yang telah mengutus angin itu. Surat Al-Hijr ayat 22. Jadi angin itu berembus diperintah oleh Allah itu. Makanya sekarang doa saya tambahin lagi. Kalau saya mau pergi naik pesawat, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Berilah hamba kesehatan dan kekuatan. Berilah hamba kemudahan dalam perjalanan ini. Lindungilah hamba dari segala macam mara bahaya, aral yang melintang, segala gangguan dari berupa gangguan cuaca di udara dan di darat, gangguan mesin pesawat maupun mesin mobil, gangguan roda pesawat maupun roda mobil, gangguan jadwal penerbangan, ya, gangguan kepadatan lalu lintas di udara maupun di darat, ya, dan dari gangguan seluruh makhluk paduka ya Allah, baik makhluk paduka dari bangsa jin, bangsa manusia, bangsa tumbuh-tumbuhan, bangsa hewan, dan makhluk-makhluk paduka lain-lainnya, seperti awan yang mendung, awan hitam yang menakutkan para pilot, ya, kemudian badai yang juga ditakuti oleh para pilot, ya, dan juga dari macam-macam, seluruh makhluk paduka yang hamba tidak mengetahuinya. Gitu Pak. Jadi saya daripada nganggur ngomong-ngomong sama Allah, saya telepon Allah dulu, ya Allah. Jadi anggap Allah itu ada di sekeliling kita, ada dengan kita. Paling enak itu sudah. Jadi kalau pesawatnya terlambat, udah berdoa pesawat terlambat, ya itu ketentuan Allah yang kamu tidak bisa melawan. Kalau kamu sudah minta, enggak apa-apa terlambat, asal selamat. Daripada tepat pada waktunya kena petir, ayo. Tepat pada waktunya terus kena badai, nah nurut saja sama Allah sudah. Takdir Allah begitu, terima saja sudah. Ya, saya juga berdoa, ya Allah. Udah doa-doa saya itu macam-macam Pak, wis. Pokoknya saya ngomong sama Allah seperti ngomong dengan teman. Kan Allah itu sahibu, as-sahibu fis safar. Allah itu kan teman dalam safar. Nah, makanya Saiful, Anggun dan bapak ibunya dan tantenya ya, acilnya apa budenya, ya akan berangkat. Jangan lupa nanti berdoa, ya. Sekarang saya doakan buat kalian, nanti saya doakan lagi, ya. Zawadakumullahu taqwa wa ghafara dzunubakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Astaghfirullaha dinakum wa amanatikum wa khawatima amalikum. Allahumma yassir alaikum, ya, wa la tu'assir alaikum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Nah,
Jadi nanti setelah ngaji jangan lupa ya, Anggun, Saiful ketemu saya dulu. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka para ulama yang menafsirkan bahwa yang di dunia ini adalah angin karena ada ayat yang seperti ini, dan kamilah yang telah mengutus angin itu. Jadi angin itu diutus oleh Allah, berembus. Makanya ada yang berembus sepoi-sepoi yang bikin sampean ngantuk, nyaman tidurnya. Ada yang berembus dengan kencang yang bikin kalian takut. Waduh, kencang banget anginnya nih. Ini kalau nanti sampai ke sini, ini atap rumahku bisa terbang ini kena angin puting beliung ini. Nah, kadang-kadang angin itu membawa awan mendung. Nah, kita itu angin itu bergerak dengan perintah Allah. Makanya kita berdoa. Aku kalau mau pergi berdoa sama Allah, melihat, aduh, kok awannya mau terbang, jam segini kok masih ada awan tebal, ya Allah. Berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka antajriyas sahab ilal makadil akhir. Ya Allah, hamba mohon kepada Paduka agar Paduka menjalankan awan ini, ya Allah, yang di atas bandara ini pergi ke tempat lain dulu, ya Allah. Tempat lain yang mana ya? Yang tidak mengganggu makhluk yang lainnya juga. Tapi jangan mengganggu kita juga ini. Udah betul begitu. Mau terbang mesti berdoa begitu saya. Begitu mau terbang, alhamdulillah udah cerah. Itu kemarin mendarat di Sampit maghrib hari Senin sore, katanya habis hujan itu ya. Ya, habis hujan ya. Benar kok basah. Itu aku tidur, Pak. Dari mulai terbang sampai mau mendarat tuh tidur aku. Nyaman benar itu tidur. Masya Allah. Ya mendarat, alhamdulillah. Jadi gitu Pak ya. Nah, kalau saudara selalu komunikasi dengan Allah, gak mungkin itu saudara nanti akan ngomong yang tidak bermanfaat, apalagi ngomong mencela saudaranya atau ngomong mencela orang lain. Ya kan sudah, kita belajar mulai sekarang. Komunikasi dijaga terus dengan Allah. Setiap saat telepon sama Allah. Ya Allah, hamba akan apa? Mohon ya Allah agar Paduka mudahkan urusan ini. Telepon, hubungi Allah itu. Allah tuh 24 jam, bukan 24 jam. Allah enggak pernah tidur Allah itu. Kapanpun kita panggil namanya, dia senang sekali kalau semakin banyak yang kita minta, semakin senang dia. Sebutkan semuanya yang saudara minta. Uraikan mau minta apa? Ya Allah, saya punya istri itu ngeyelan banget ya Allah. Saya kasih tahu kok gak pernah nurut ya Allah, malah dia yang ngatur saya ya Allah. Tolong ya Allah, rubah hati istri saya itu ya Allah. Jangan ngeyelan ya Allah, tolong hanya Engkau ya Allah yang bisa merubah hatinya. Nangis sama Allah gitu. Saudara gak akan bisa merubah hati manusia, gak bisa. Gak bisa sudah. Yang bisa merubah hati manusia itu cuma Allah. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, ya, balikkanlah hati hamba ini, hati kami ini ya Allah, tetap berada di atas agamamu. Dan balikkanlah hati kami ya Allah, hati hamba dan hati kami semuanya ya Allah, ya, kepada apa tadi? Ya muqallibal tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal sarrif qulubana ila ta'atik. Balikkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Karena selama ini kami tidak taat kepada Engkau, kepada Paduka ya Allah. Maka sekarang kami mohon Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Balikkanlah hati kami ini kepada ketaatan kepadamu. Itu doa saya sekarang sama makin panjang. Yang kudoakan juga makin banyak. Sampai semua juga kudoakan juga. Ya Allah, jadikanlah berilah kesehatan dan ampunilah dosa-dosa ya semua guru kami Kiai Haji Ustadz Mudakir ya Allah, ya Ustadz Kiai Haji Mudakir dan semua murid-muridnya dan sahabat-sahabat hamba yang di Solo maupun yang di Sampit. Jadi nama sama sudah kesebut, Allah sudah tahu sahabat saya siapa yang ada di Sampit kalau bukan sampean-sampean ini. Nah kita ini bersahabat, maka jangan berkelahi. Ya bersahabat itu loh, jangan berkelahi, jangan ya. Kalau ada yang berkelahi ya dilerai, diingatkan, mungkin lupa itu. Nah kembali ke sini. Waqala, dan berkata lagi Allah berfirman
dalam ayat yang lain selain surat Al-Hijr yang menerangkan bahwa yang diutus adalah angin. Ini ada ayat lain. Wa huwallazi yursilur riyah, dan dialah Allah yang selalu mengirim angin, selalu mengutus angin. Ini surat Al-A'raf 57 dan surat Al-Hijr 22. Ini semuanya menguatkan pendapat mufasir bahwa yang diutus dalam ayat ini adalah angin. Tapi ada juga yang kuat pula pendapatnya, ya. Itu satu, yang makna yang diutus. Yang kedua, wa makna urfan, dan makna urf itu artinya yatba'u ba'duha ba'don, mengikuti sebagiannya kepada sebagian yang lain. Jadi angin yang berembus tadi, yang diutus oleh Allah berembus itu berembus mengikuti sebagian angin kepada sebagian lain. Angin berembus berturut-turut. Nah, ini yang belajar di pelayaran mempelajari juga ya. Mempelajari ilmu angin, bagaimana mata angin, bagaimana angin membelokkan kapal, kalau anginnya ke sana beloknya kemana, tahu nih kapten ini. Nah, kalau aku kan bukan kapten. Nah, ini kan kapten ada di depan kita ini. Ya, dia belajar bagaimana menyetel, menyupir kapal itu. Kalau ada badai bagaimana belokannya, kalau ada badai gini, nggak tahu aku, dia yang tahu dia. Ya, nah ini seperti angin yang bertiup, sebagainya mengiring sebagian, ka'urfil faros, seperti bulu rambut kuda yang di belakang kuda itu, ya. Bulu rambut kuda kan kalau kena angin kan bertiup bergelombang gitu. Ya, ini tafsir yang pertama. Kemudian sedikit lagi, ka'annahu qala, seolah-olah Allah berfirman, ya, sebentar. Wariyah allati ursilat mutatabi'an. Demi angin yang disebut artinya demi angin yang diutus oleh Allah, dikirim oleh Allah dengan berturut-turut. Yang kedua, ka'annahu qala, seolah-olah Allah berfirman, wal mursalati bil ma'ruf wal mursalati urfa, demi yang diutus dengan urf. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan al urf adalah al malaikatu, para malaikat. Awil malaikatu war rusul, atau para malaikat dan para rasul. Nah, ini yang kedua dan ketiga. Nah, dan seterusnya, wakilah, dan dikatakan yuhtamalu ayyakunal muradu bil mursalati, dan yang ada lagi yang keempat dikatakan termasuk tersimpul juga, terangkut juga, termuat juga pengertian wal mursalat ayyakuna, bahwa adalah dia al murad yang dimaksud bil mursalat dengan yang diutus itu as-sahab, awan yang ada di langit itu pun dia bergerak, itu juga karena diutus oleh Allah untuk bergerak. Makanya saya minta berdoa sama Allah, ya Allah, mohon ya Allah, engkau pindahkan awan ini ya Allah, yang akan hujan dipindah ke tempat lain ya Allah. Tapi berdoa begini biasanya sebentar lagi pindah. Alhamdulillah, senang tuh berdoa terus langsung awan berpindah. Rasanya senang, Allah mendengarkan doaku ya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Senang rasanya. Nah, dah kembali ke sini. Lima fiha min nikmatin, karena apa yang ada di dalam angin itu berupa kenikmatan, wa nikmatin, dan berupa siksaan. Angin berembus itu atau awan yang berembus yang berpindah tempat itu bisa membawa nikmat, bisa membawa siksa. Kalau anginnya kencang, siksaan itu nantinya yang datang. Kalau anginnya sepoi-sepoi, nikmat yang bikin sampean jadi tidur itu. Ya. Arifatul lima ursilat fihi, ya, yang mengetahui dengan apa yang diutus fihi padanya, waman ursilat ilahi, dan apa yang diutus kepadanya. Jadi angin itu berembus, ya, dengan perintah Allah untuk berembus, dan di dalam angin itu ada awan yang ikut terhembus oleh hembusan angin, dan awan itu tadi atau angin tadi membawa nikmat dan membawa nikmat, membawa kebaikan, kenikmatan maupun siksaan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari angin yang membawa siksa, tapi minta kepada Allah angin yang membawa nikmat. Ini ayat yang pertama. Nih, setengah jam satu ayat saja itu Pak. Besok lanjutkan ayat yang kedua. Dihafalkan ya. Wal mursalat yang urfa, demi yang diutus dengan berturut-turut, demi malaikat yang diutus dengan membawa kebaikan, demi angin yang diutus dengan berturut-turut membawa nikmat,
demi para nabi yang telah diutus dengan membawa wahyu, dengan membawa perintah dan larangan Allah, demi awan yang diutus dengan membawa kenikmatan dan siksaan. Hafalkan ya. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk menghafalkan dan memahami Al-Quran, dan diberi kekuatan serta keikhlasan oleh Allah untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.